Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau berbagi kebahagiaan nih teman-teman, karena kebetulan aku akhirnya dapat sesuatu yang aku inginkan dari perusahaan aku di Jepang teman-teman. Nah, langsung aja ya, aku mau kasih lihat ke kalian kira-kira aku dapat apa nih. Nah teman-teman, sekarang aku udah ada di luar ya, buat kasih tunjuk kalian kira-kira aku dapat apa dari perusahaan aku di Jepang nih teman-teman. Nah iki teman-teman, akhirnya aku oleh motor teko perusahaan tempat aku kerja di Jepang ya, setelah kurang lebih bulung bulan mengkis numpak sepeda ontel teman-teman ya. Meskipun iki sepeda motornya itu second ya teman-teman, tapi alhamdulillah banget wis ora nyepeda ontel meneh saiki. Karena kan tadinya aku tuh naik sepeda ya kemana-mana kerjanya itu, terus juga kan aku tempatnya itu pindah-pindah ya tempat kerjanya teman-teman, jadi agak susah gitu, apalagi untuk tempat yang jauh gitu. Alhamdulillah ini beberapa hari yang lalu tuh tiba-tiba dikasih kabar kalau suruh ngambil motor di kantor gitu teman-teman, karena kebetulan aku kerjanya di tempat yang jauh gitu ya. Naik motor kurang lebih 50 menitan gitu teman-teman. Jadi ya harus butuh kendaraan motor, karena orang kantor kan nggak bisa nganter juga ya setiap hari itu, jadi agak repot gitu kalau nganter setiap hari teman-teman. Nah iki sepedaku teman-teman, sing wis ngancane aku kurang lebih 8 bulan ya. Iki sing warna silver iki teman-teman, iki wis ngancani aku munggah medun tanjakan nganti kempis-kempis ya. Saiki wis ora tau dipakai, paling gur nak pengin pakai sepeda kerja ning tempat sing cedek ngono paling ya tanggo ngono. Engko sekitar bulan 5-an niku kan kok ini neng sing teko meneh ngono wong 6 ya, mungkin dipakai salah satu dari mereka nanti teman-teman sebelum mendapatkan motor. Ini sepeda si api ya, soalnya pas aku teko iku di tukone anyar teman-teman, isi lumayan lah dipakai, isi kepenak. Dan untuk pengurusan motor ya, kayak seperti isi bensin, ganti oli, ganti ban, atau mungkin ada kerusakan lainnya, itu semua yang nanggung perusahaan tempat aku bekerja teman-teman. Jadi aku tuh cuma terima beres ya, tinggal naikin aja gitu teman-teman, nggak usah perlu mikirin uang bensin, uang ganti oli dan lain sebagainya gitu. Semua fasilitas itu ditanggung sama perusahaan tempat aku bekerja. Sebenarnya ada dua pilihan ya fasilitasnya, itu ada motor sama mobil, tapi aku lebih memilih motor aja gitu teman-teman, karena aku juga berpikir bawa mobil itu masih belum lihai ya, masih belum jozu teman-teman kalau bahasa Jepangnya, atau masih belum pandai gitu ya, masih sekedar bisa-bisa aja gitu. Jadinya takut menanggung resiko ya, apalagi kalau sampai itu nyenggol sama mobil orang lain gitu. Duh, nanti bisa-bisa kepikiran teman-teman, gak bisa tidur. Jadi lebih baik cari yang aman gitu ya. Motor kan menurut aku masih oke lah,
karena bodinya juga kecil kan. Kalau mobil kan bodinya besar gitu teman-teman, apalagi untuk parkir yang di tempat yang sempit gitu kan, takutnya nanti lecet atau gimana gitu. Dan mungkin kalau aku kerjanya itu cuma satu tempat aja, itu nggak bakalan dapat fasilitas motor teman-teman. Mungkin cuma dapat fasilitas sepeda ya, atau kalau dalam bahasa Jepangnya itu jitensha ya teman-teman. Karena tempat kerjaku beda-beda dan ada yang jauh, jadi ya dikasihnya fasilitas motor. Walaupun awalnya itu dikasih sepeda karena nunggu aku dapet SIM di Jepang gitu teman-teman. Kalau nggak dapet SIM di Jepang itu nggak boleh naik motor ya, karena di sini itu disiplin teman-teman. Jadi kalau nggak bawa SIM atau nggak punya SIM itu nggak boleh naik motor. Nah teman-teman, sebelum aku dapat motor kan aku ngurus SIM dulu ya di Jepang teman-teman. Nah ini dia SIM aku di Jepang ya. Nah sebelum mengurus SIM di Jepang itu kan aku harus mengurus berbagai syarat-syarat yang harus dilengkapi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum berangkat itu aku persiapkan untuk rekomendasi dari kepolisian ya, supaya SIM aku itu bisa diurus waktu di Jepangnya gitu teman-teman. Terus aku juga bawa SIM dari Indonesia ya, karena syaratnya itu harus ada SIM di Indonesia gitu. Kalau misalkan nggak ada SIM dari Indonesia mungkin bisa ya, tapi untuk tesnya itu lebih sulit teman-teman. Kalau untuk soalnya itu sekitar 100 soal ya kalau tanpa SIM dari Indonesia gitu. Tapi kalau bawa SIM dari Indonesia itu soalnya cuma 10 gitu teman-teman. Untuk yang SIM motor, nah SIM motor itu cuma tes secara tertulis ya, 10 soal aja gitu. Terus kalau untuk tes SIM mobil, kalau misalkan bawa SIM dari Indonesia gitu ya, itu tes soalnya juga cuma 10 ya. Terus kemudian tapi ada tes prakteknya gitu teman-teman. Jadi ada praktek bawa mobilnya juga di Menkyo Senta atau di tempat pusat pengurusan SIM ya. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu SIM adalah Menkyo gitu teman-teman. Tes praktek mobilnya itu gagal berarti harus mengulang gitu teman-teman. Walaupun tes tertulisnya itu lulus ya, tapi kalau tes prakteknya gagal berarti tetap harus mengulang. Dan kalau untuk SIM motor, kalau misalkan tes tertulisnya gagal berarti juga harus mengulang gitu teman-teman. Dan di sini untuk mengurus SIM itu kalau udah lulus pengumuman itu SIM-nya langsung bisa diambil gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video aku hari ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video aku sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ojo lali di subscribe itu gratis loh, biar aku juga tambah semangat buat bikin videonya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.